صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah wa mulazamatil khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Shadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tanpa terasa tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita saling berwasiat untuk mengisi dan memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Tetapi kenyataannya pada saat ini tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bagi siapapun yang cinta Ramadan, maka perpisahan ini akan memberikan suasana yang sedih dan mengharukan. Tetapi bagi seorang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas, dia berpikir apa yang bisa dilakukan, hal terbaik apa yang bisa dilakukan setelah selesainya bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, salah satu fungsi dari puasa Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan pelatihan, bulan tarbiyah, dan bulan training. Dr. Wahbah Zuhaili dengan mengutip beberapa pendapat imam mazhab mengatakan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, bulan kedisiplinan, dan bulan kepedulian. Jika demikian, jika Ramadan ini adalah bulan pelatihan dan bulan tarbiyah, maka sesungguhnya pertarungan sejatinya adalah bukan pada bulan ini, karena ini adalah bulan latihan saja. Pertarungan sesungguhnya nanti adalah apa yang terjadi setelah kita berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Tentu saja yang berhasil adalah orang yang mampu melestarikan nilai-nilai puasa di bulan-bulan pasca Ramadan ini. Mereka yang berhasil adalah orang-orang yang istiqamah, tetap lurus, tetap konsisten dan konsekuen dalam menjalankan ibadah-ibadah Ramadannya pada bulan-bulan setelah Ramadan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di sini ada kata istiqamah. Istiqamah adalah berasal dari kata qamah. Dia adalah fi'il sulasi mazid bi salasati ahrufin, atau disebutnya dengan fi'il sulasi. Dalam kajian bahasa Arab, fi'il sudasi ini ada beberapa faidah, antara lain adalah litahawul, merubah. Jadi istiqamah itu adalah upaya seseorang merubah dirinya dari yang tadinya selalu sering belok, sering bengkok, kemudian berusaha untuk lurus tegak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudasi juga memberikan faidah yang namanya at-takalluf, pembebanan diri. Maka kita setelah selesai bulan suci Ramadan ini membebani diri kita untuk tetap mempertahankan apa-apa kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan, untuk tetap kita laksanakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Oleh karena itu, para ulama mendefinisikan atau mengartikan istiqamah adalah berjalan teguh lurus, tidak menyimpang dari tauhid, tetap senantiasa dalam ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan dari Allah, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, maka istiqamah mengandung arti perjuangan, kesungguhan, dan kesulitan. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji baik bagi orang-orang yang istiqamah. Allah berfirman dalam Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berikrar, mendeklarasikan diri bahwa Allah adalah Rabb kami, Allah adalah Tuhan kami, sumastaqamu, kemudian konsisten, istiqamah, tegak lurus, ajab di dalam jalan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat berturun-turunan, malaikat mengerubunginya. Apa yang diucapkan oleh para malaikat? La tahzanu, la takhafu, wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan Rasulnya dan orang-orang beriman
termasuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Istaqim ya Muhammad, istiqamalah, konsistenlah, luruslah wahai Muhammad, dan siapapun orang-orang yang bertaubat yang bersamamu, wa la tatghaw, dan jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah dialog kecil antara sahabat dengan Rasulullah berkaitan dengan ayat ini. Ada saat-saat di mana seseorang, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ubannya yang sedikit itu menjadi banyak, sehingga sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat ubanmu tiba-tiba begitu banyaknya?" Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Sayyabatni Hud." Surah Hud inilah yang membuat saya bertambah uban saya. Ditanya lagi, yang mana dari surah Hud itu yang membuat uban ya Rasulullah? Apakah qasasul anbiya atau halakul umam? Apakah kisah-kisah nabi atau kehancuran umat-umat? Rasulullah menjawab, la, walakin, disebutlah yang ini perintah Allah, fastaqim kama umirta, maka istiqamalah sebagaimana atau seperti yang engkau diperintahkan. Hadirin rahimakumullah, seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi datang kepada Rasulullah. Beliau minta wasiat, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anha ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, berikan saya sebuah kata yang spesial dalam Islam yang pantas saya hanya tanyakan kepadamu dan untuk saya pegang dalam hidup saya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Qul amantu billah." Katakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqamalah, tetaplah dalam prinsip yang Anda ucapkan itu. Hadirin rahimakumullah, sikap istiqamah dibutuhkan dalam setiap ajaran agama kita, setiap syariat yang kita lakukan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa syariat-syariat yang kita istiqamah ini bukan hanya simbol formalitas semata, akan tetapi yang perlu kita istiqamahkan juga adalah makna, hakikat, dan tujuan daripada ibadah-ibadah itu. Jika suatu saat, dan ini sering terjadi bagi kita melihat bahwa terkadang kita merasa sudah tidak ada yang kurang pada diri kita. Sebuah kampung, sebuah kompleks perumahan, sholatnya bagus, puasanya bagus, i'tikafnya ramai, semua kegiatan-kegiatan keislaman berlangsung dengan baik. Akan tetapi ada ironi, ada kontradiktif di sana, ada paradoks di sana. Ternyata di antara mereka masih ada saling curiga, masih ada saling mencaci, masih ada saling nyinyir. Apa yang terjadi? Hadirin rahimakumullah, ini menandakan bahwa dalam agama kita bukan hanya proses yang penting, bukan hanya simbol, bukan hanya formalitas yang penting, tetapi yang penting juga adalah makna, hakikat, dan tujuan daripada ibadah-ibadah itu. Kita tidak bisa bercukup diri dengan ibadah zahiriyah. Berapa banyak kita ruku, berapa banyak kita sujud, berapa infak kita, berapa sedekah kita, berapa kali kita bolak-balik ke tanah suci, ibadah haji dan umrah. Maka Rasulullah SAW pernah menegaskan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yudkhila ahadan amalul jannah. Seseorang tidak dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Sahabat semua kaget. Wala anta ya Rasulullah? Walakin ghammalani Allah bifadlin wa rahmat. Akan tetapi Allah memberiku rahmat dan fadilahnya. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah,
Ada makna-makna, ada hakikat di balik syariat-syariat yang perlu kita langgengkan, yang perlu kita istiqomahkan dalam 11 bulan setelah Ramadan nanti. Perhatikan surat Al-Ma'un yang sering kita baca. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bahkan mencela orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa celaka? Karena ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad siapa yang mendustakan agama itu? Orang-orang yadukul yatim, yang menghati kasar kepada yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memfasilitasi, tidak membuat sesuatu program sehingga orang-orang miskin ini bisa terpenuhi kebutuhan. Bahkan untuk meminjamkan hal-hal yang sederhana di rumahnya pun dia pergi. Tetapi dia salat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam salat kita sujud adalah suasana terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan dibalik sujud itu ketika kita keluar dari masjid kemudian menemukan hamba-hamba Allah yang terintimidasi, hamba-hamba Allah yang terzolimi, yang tidak mendapatkan bagian, yang termarginalkan, kemudian kita bertingkah sombong dan congkak. Lalu di mana makna sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana makna ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah mewakilkan dirinya pada hamba-hambanya yang tidak berpunya itu. Demikian juga dalam ibadah kurban yang nanti juga akan kita laksanakan. La yanalallaha luhumuha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa. Bukan seberapa banyak binatang kurban, bukan seberapa banyak darah yang tertumpah ketika disembelih, tetapi takwa. Berapa kepedulian Anda, berapa kepedulian kita kepada sesama, menjaga, memenuhi hak-hak mereka. Di dalam bersedekah, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Jangan sampai sedekah kita, infak kita, zakat kita membuat penerimanya itu merasa sakit hati. Kenapa? Karena kita senantiasa menyebut-nyebutnya sehingga menyakiti hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan batalkan sedekah-sedekahmu dengan senantiasa menyebutnya sehingga menyakiti hati si penerima. Kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah. Ayat-ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa dalam ibadah kita bukan hanya proses yang penting, tapi jauh lebih penting dari itu adalah hakikat, makna dan tujuan daripada ibadah-ibadah itu. Bukan sujud dan ruku yang harus diperbanyak, tetapi makna dari sujud dan ruku itu yang kita perlu laksanakan, yang perlu kita konsisten dalam melaksanakannya. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan bergelimang dengan aneka ibadah dan ubudiyah, dan setiap ibadah ini memiliki dimensinya masing-masing. Tadarus Al-Quran yang kita lakukan setiap hari di bulan suci Ramadan itu kita langgengkan nanti setelah bulan suci Ramadan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menempatkan diri menjadi pribadi yang Qur'ani. Lalu bagaimana caranya menjadi pribadi yang Qur'ani? Amalkan Al-Quran itu sepenuhnya. Bagaimana mengamalkan Al-Quran yang begitu banyak, 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ulama guru-guru kita menyatakan, lihat surat Al-Fatihah. Ada lagi yang mengatakan kesimpulan daripada surah Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang adalah Bismillahirrahmanirrahim? Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap aktivitas kita itu selalu diniatkan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, sebarkanlah kasih sayang, sebarkanlah kepedulian kepada sesama. Itulah makna daripada tadarus kita. Ketika kita melaksanakan ibadah salat tarawih, setiap orang yang menginginkan kemuliaan tidak cukup dengan melaksanakan salat fardu saja. Salat fardu saja adalah modal saja, yang mana ribahnya, untungnya adalah ketika kita menambahnya dengan an-nawafil. Itulah sebabnya maka pada bulan suci Ramadan diminta kita untuk melaksanakan qiyamul lail, dan qiyamul lail itu akan kita langgengkan nanti sebagai tanda kebersadaran kita di bulan-bulan setelah Ramadan. Setiap mukmin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah terlepas diri dari belenggu harta dunia, kebakhilan. Kebakhilanlah yang kita perangi ketika kita berinfak dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Maka di bulan-bulan setelah Ramadan ini kita harus menyingkirkan kebakhilan itu dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dihindarkan, dibebaskan dirinya dari kebakhilan, kekikiran, maka itulah orang-orang yang menang. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, muslim sejati adalah orang-orang yang orang lain terhindar
dari kemudaratan dari dirinya. Orang muslim sejati adalah orang-orang di sekelilingnya selamat dari dirinya. Orang-orang muslim sejati memancarkan kedamaian, memancarkan ketentraman dari dirinya yang meliputi wilayah-wilayah sekitarnya. Bukanlah seorang muslim sejati yang sholatnya rajin, yang ibadahnya rajin, tetapi orang lain menjadi tersiksa, orang lain merasa tidak nyaman dengan kehadiran dirinya. Oleh karena itu, ibadah puasa menghendaki kita untuk memberikan kesabaran, kedisiplinan, menahan diri dari syahwat dan kemarahan. Karena itu, siapa yang tidak mampu menahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa-apa dari puasanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yatruka ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa menghindari perkataan buruk, perlakuan buruk yang menyakiti orang lain, maka Allah tidak butuh bahwa dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya. Hadirin rahimakumullah, 11 bulan akan kita hadapi pasca Ramadan. Disinilah perjuangan sesungguhnya. Disinilah perjuangan kita sesungguhnya. Siapa yang berhak mendapatkan tahniah minal aidin wal faizin, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kembali ke jalan Allah, itulah orang-orang yang istiqamah melestarikan apa yang diperolehnya dalam bulan puasa ini untuk diamalkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah menjalankan segala kebaikan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan setelahnya, sehingga kita menjadi hambanya yang muttaqun sebagaimana dari tujuan puasa, la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qawla Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.